Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala. Nahmaduhu li jami'il ayyadi wal ala. Wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa nastaghfiruhu lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin qawlan wa fi'la. Wa natubu ilaihi taubata 'abdin la yamlikul huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dhalala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumathila. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi dzawil maqamil a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali yang kita muliakan adalah Bapak Imam Cik kita di Masjid Nurul Ma'mur ini, kemudian khatibnya yang kita muliakan juga Bilalnya, dan anggota ketua BKM-nya dan seluruh anggota-anggota jajaran-jajarannya.
Dan yang umumnya lagi yang paling mulia adalah sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah bersyukur kita pada hari yang berbahagia ini Allah telah menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menghadiri masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan taat kepada Allah, untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, karena banyak orang yang tidak tergerak hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid pada hari yang berbahagia ini, tapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemauan hati kita untuk tetap beristighfar kepada Allah, ada kemauan hati kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Semoga kita tetap di dalam keimanan, semoga kita tetap di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi pada hari Jumat yang berbahagia ini. Di hari Jumat banyak yang disunahkan. Mulai dari mandinya, sunnah mandi Jumat. Mulai dari berpakaiannya, sunat pakai baju putih. Lalu kenapa Ustaz tidak pakai baju putih? Saya baju putih saya di rumah. Disunatkan pakai baju wangi-wangian. Saya baju pakaian saya yang warna putih di rumah di sana di Labuhan Haji. Makanya saya pakai baju yang warna ini. Disunatkan pakai wangi-wangian. Disunatkan kita berzikir di saat hari Jumat. Disunatkan kita membaca surat Yasin. Disunatkan kita membaca surat-surat Al-Quran yang lain. Disunatkan kita wirid. Disunatkan kita bersalawat. Tapi ada yang paling utama. Disunatkan juga kita membaca surat Al-Kahfi. Dibandingkan membaca surat Al-Kahfi dengan surat-surat yang lain, maka lebih lagi diutamakan kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Tapi yang lebih utama antara surat Al-Kahfi dengan salawat, maka lebih-lebih lagi kita disunatkan membaca salawat pada hari Jumat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada dalilnya, semua punya dalil. Membaca surat Al-Kahfi juga punya dalil, berzikir juga punya dalil, wirid juga punya dalil, salawat juga punya dalil. Lalu kenapa yang paling afdal daripada seluruh zikir itu adalah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah? Karena dalilnya langsung dikhususkan pakai hari Jumat. Inna afdala ayyamikum yaumul Jum'at. Sesungguhnya seafdal-afdal hari kalian itu adalah hari Jumat. Fakthiru fihi salatun alayya. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat tersebut. Memang tempat-tempat yang lain, memang wirid-wirid yang lain tersebut ada sunnah-sunnahnya, ada pula dalil-dalilnya. Tapi kalau salawat di hari Jumat dikhususkan, langsung pakai kait hari Jumat dikatakan oleh Rasulullah, maka semua zikir yang paling afdal adalah bersalawat di hari Jumat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat ini juga dikatakan zikir? Karena bersalawat itu juga mengingat Allah. Di awalnya pun kita langsung menyebut Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah salawat kita kepada Rasulullah itu sampai kepada Rasulullah? Salawat kita tersebut sampai kepada Rasulullah. Bukan berarti buat apa kita bersalawat. Rasulullah itu sudah sempurna. Rasulullah sudah kamalatnya itu sudah tinggi. Tidak ada yang paling sempurna kecuali kamalatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang bahwasanya Rasulullah itu sempurna, sempurnanya itu kalau dibandingkan dengan alam. Tapi kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersalawat, cipratan salawat kita itu kena kepada Rasulullah, cipratan salawat kita itu juga kena kepada kita sendiri. Ketika kita membaca salawat 1 kali, maka Allah lipat gandakan kebaikan kepada kita sampai 10 kali. Kalau kita bersalawat sampai 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 100 kali. Begitu juga di saat kita bersalawat kepada Rasulullah, maka akan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kepada tingkatan-tingkatan kamalat-kamalat sempurna sampai abadan-abadan, selama-lama sampai akhir masa, bahwa Rasulullah akan terus naik tingkatannya. Apalagi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang berbahagia ini. Ini adalah salah satu tanda syukur kita bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang ketiga kita melakukan dosa, kita tidak harus saling bunuh satu sama lain. Cukup kita beristighfar kepada Allah, cukup kita bersalawat kepada Rasulullah, maka insya Allah semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita berada pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak toleransi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keadilan diberikan oleh Allah, banyak kasih sayang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya. Kalau kita bahas masalah syukur ini, sebenarnya di saat kita bersyukur, itu tandanya kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau memang benar-benar kalian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interpretasi ibadah tersebut sebenarnya adalah syukur, dan interpretasi syukur itu sebenarnya kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita membahas masalah tentang syukur. Syukur tersebut kalau di dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Ahmad Damanhuri, sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Perpalingan seorang hamba daripada semua nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang dipalingkannya tersebut nikmat tersebut kepada ibadah, yang memang nikmat tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam definisi tersebut dijelaskan di situ pakai kata jami'a, sarful abdi jami'a. Kata-kata jami'a, apa bedanya jami'a dengan kullun? Kalau kullun itu bisa saja kullunya itu majmu', perkumpulan semuanya. Kalau jami' juga, kullun juga jami'. Jami' ini artinya semua, majmu' juga artinya semua, kullun juga artinya semua. Tapi kalau majmu' tersebut adalah semua, tapi semua secara universal menghukumkan tanpa melihat satu-satu. Tapi kalau jami' memang hukum secara universal, tapi menghukumkan secara satu-satu. Contoh untuk lebih pahamnya, kita katakan ahlu azhar, kullu azhar ulama. Setiap orang azhar itu ulama. Itu namanya kita menghukumkan secara majmu', bukan secara jami'. Kenapa? Karena kalau kita menghukumkan secara majmu', kita putuskan hukum tersebut tanpa kita tinjau satu-satu. Karena kalau seandainya kita tinjau satu-satu, orang yang belajar di Al-Azhar itu ada juga yang bukan ulama dia. Maka karena dia ada juga yang bukan ulama, berarti di saat kita mengucapkan ahli azhar tersebut adalah ulama, maka berarti kita menghukumkan secara universal, secara mengglobal, tanpa melihat satu-satu. Sementara di dalam definisi syukur disebutkan dengan kata jami'. Artinya ketika kita menyebutkan jami' tersebut, kita menghukumkan sesudah kita meninjau satu-satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan mati. Maka kullunnya di situ adalah kullun jami'. Setiap nyawa memang kita hukumkan dalam keadaan mati. Setelah meninjau satu-satu, memang tidak ada yang tersisa. Semuanya memang mati. Semuanya memang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam definisi syukur tersebut dijelaskan sarful abdi jami'a, dipalingkan oleh seorang hamba semua nikmat tersebut. Baik nikmat apa saja itu, baik nikmat melalui kesehatan, baik nikmat mata. Di saat dia diberikan nikmat mata yang terang, dia baca Al-Quran, dia baca kitab-kitab. Di saat dia diberikan oleh Allah telinga yang tidak tuli, dia dengar yang baik-baik, dia dengar nasihat daripada guru-guru. Di saat dia diberikan mulut, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka digunakannya hatinya tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia diberikan harta, semuanya harta tersebut diserahkan ke jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita tinjau-tinjau dari definisi ini, maka tidak semua kita yang ada di sini bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang namanya bersyukur ini, kalau istilah bahasa sekarang mesti all out, mesti secara penuh. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tinjau satu Aceh Singkil ini pun tak ada yang bersyukur kepada Allah, tak ada yang namanya syakir. Ada seorang gubernur, dia tidak bisa dikatakan presiden karena dia tidak bisa menguasai seluruh negara ini.
manajemennya tidak sampai kepada seluruh negara yang ada di Indonesia ini. Begitu juga dengan orang yang bersyukur ini. Kita tidak dikatakan dengan orang si syakir, orang yang bersyukur, kalau tidak secara penuh kita seluruh nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan cuma dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi seluruh badan ini kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atasku, kata Allah, maka aku akan tambahkan. Lalu apa yang ditambahkan oleh Allah itu? Jangan yang sekarang yang sering terbayang sama kita salah perspektif di dalam memahami ayat. Ayat tersebut ada tafsirannya sendiri. Bukan begitu bagaimana ayatnya begitu artinya. Maka kita pahami begitu juga. Oh Ustaz, saya sudah bersyukur kepada Allah, saya kasih uang 1 juta tapi enggak dilipat gandakan oleh Allah, enggak ditambah oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang bersyukur. Sebelum beliau menjadi orang yang Islam, sebelum beliau bersyahadat, beliau adalah orang yang sangat kaya. Namun ketika dia sudah bersyahadat, seluruh hartanya itu dia bagikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan agama Allah. Ketika dia sudah jatuh miskin, apakah Sayyidina Abu Bakar ini sudah dikatakan lagi bukan orang yang bersyukur? Tidak. Dia tetap orang yang bersyukur. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang bersyukur. Tapi makna yang ditambahkan di situ, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka yang ditambahkan di situ adalah kebaikan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lidah, maka kita berzikir kepada Allah. Di saat berzikir kita kepada Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Karena itu adalah nikmat iman. Di saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman itu, maka kita patut lagi bersyukur terhadap nikmat iman yang diberikan oleh Allah itu dengan melakukan zikir lagi. Jadi terus-terusan seperti itu. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, tetap saja kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, ada juga orang yang bersyukur kepada Allah, menyumbang dia ke masjid, dikasihnya 1 juta, keesokan harinya ditambah oleh Allah, tiba-tiba dapat dia 2 juta. Apakah 2 juta itu hasil dari syukurnya? Bukan. 2 juta itu bukanlah hasil dari syukurnya, tapi 2 juta itu adalah hasil daripada ketakwaannya. Kenapa? Karena syukur tersebut merupakan sebuah kandungan atau merupakan sebuah interpretasi daripada kata takwa itu sendiri. Apa itu takwa? Kata Imam Al-Mubarak bahwasanya al-taqwa tersebut adalah antuzkara falatunsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diingat dan jangan pernah dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa ayyuta'a fala yu'sa, dan Allah Subhanahu wa taala tersebut mesti ditaati, jangan pernah bermaksiat terhadap Allah. Dan satu lagi adalah wa ayyushkara fala yukfar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tersebut mesti disyukuri, maka jangan pernah kufur atas nikmat Allah. Itulah definisi daripada takwa kata Imam Al-Mubarak. Maka orang ketika dia bersedekah, dapat disedekahkannya 1 juta, dapat dia uang 2 juta, maka 2 jutanya tersebut bukan hasil daripada syukurnya, tapi hasil daripada takwanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Tidak ada yang sulit di dalam hidup ini ketika dia bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rizkinya tersebut berasal daripada hal yang tidak disangka-sangka. Ada orang miskin tapi dia taat kepada Allah, dia kuat beribadah kepada Allah. Apakah dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah maka rezekinya tidak bertambah-bertambah? Bukan seperti itu. Karena yang dimaksud dengan syukur, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pun sampai jatuh miskin karena terlalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sering-sering salah perspektif, salah memahami ayat Al-Quran, tidak pakai tafsiran, ujung-ujungnya nanti dikhawatirkan iman kita semakin melemah. Allah itu bohong. Katanya ketika kami bersyukur Allah tambahkan nikmat itu. Waktu kami sudah bersyukur enggak juga ditambahkannya. Artinya kita salah tafsir, salah pemahaman. Yang dimaksud tambahkan itu bukan ditambahkan uangnya itu, tapi yang ditambahkan di situ adalah kebaikan. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah bubuhkan ke dalam hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa idza faraghta
fansab. Apabila kita sudah selesai melakukan satu kebaikan, maka kita tegak lagi untuk melaksanakan kebaikan selanjutnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada pula syukur ini yang bertingkat-tingkat dia. Sama halnya seperti syukurnya Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah ingin satu kamar bersama Sayyidati Aisyah, pada saat itu Rasulullah ingin diajak oleh Sayyidati Aisyah untuk tidur bersama di dalam kamar yang sangat sempit, di dalam kamar yang sangat kecil. Tapi Rasulullah SAW ketika Sayyidati Aisyah ingin meminta izin untuk tidur bersama Rasulullah minta izin kepada Aisyah untuk melaksanakan salat malam dulu. Di dalam salat malamnya Rasulullah SAW, salat malam Rasulullah SAW tersebut, beliau salat sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba sesudah beliau salat, ditanyalah oleh Sayyidati Aisyah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis di dalam salatmu?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? "Bukankah aku pernah bilang kepadamu bahwa aku adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Saking tingginya syukurnya tersebut, diluapkannya rasa emosional syukurnya tersebut sampai dia meneteskan air mata. Sama halnya seperti piala-piala dunia dulu yang kita tonton di 2022 itu yang udah dapat piala itu saking bahagianya sampai nangis dia. Begitu juga dengan Rasulullah, saking bahagianya dia patut bersyukur kepada Allah, diberikan istri yang cantik, walaupun kamarnya itu kamar kecil, dia tetap bersyukur kepada Allah. Syukurnya itu tak tanggung-tanggung sampai meneteskan air mata. Begitu Sayyidati Aisyah ingin mengajak dia tidur, tapi dia masih sempat beriman kepada Allah, dia masih sempat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat malam, karena yang paling penting nikmat itu adalah nikmat iman. Kita masih di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat syukur Rasulullah SAW itu dari kamar yang kecil pun Rasulullah bisa bersyukur. Tapi kita sekarang banyak uang tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah mewah, mobil besar, semuanya besar, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita tidak gunakan untuk ke jalan ibadah, kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita banyak harta? Nanti harta itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur orang yang sedikit pun nikmatnya dia besar bersyukurnya, itu adalah tingkat orang yang sudah tinggi tasawufnya. Itu orang yang sudah tingkat tinggi redanya kepada Allah, tingkat tinggi bahagianya kepada Allah. Banyak pun cobaan dia sudah reda kepada Allah, maka dia tetap bahagia. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, secuil pun nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, karena di dalam hatinya sudah muncul keredaan terhadap Allah. Karena di dalam hatinya tidak ada ibadah yang mesti ada balasan, dia tetap ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka jangan salah perspektif di dalam memahami ayat Al-Quran. Ustadz, kenapa pandai-pandai mentafsirkan? Bukan saya pandai mentafsirkan, saya cuma mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya cuma mentafsirkan apa yang disampaikan atau apa yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya cuma mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad As-Sawi. Tapi saya tidak bisa juga mentafsir kecuali cuma mengcopy paste saja, cuma membaca-baca kitab-kitab para ulama-ulama mutaqaddimin, membaca kitab-kitab para ulama-ulama mutaakhirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena tafsirin ini tidak sembarangan orang bisa mentafsirkan Al-Quran. Mesti dia pakar hadis, mesti dia muhaddis, mesti dia pandai meriwayatkan hadis, mesti hadisnya itu semuanya hadis yang sahih, mesti dia itu mencapai tingkatan hafiz, hakim, mesti dia juga menghafal Al-Quran 30 juz secara di luar kepala. Mesti juga dia pandai memahami kitab-kitab Arab, kitab ilmu nahu, saraf, mantik, bayan, mani, balaghah dan sebagainya. Mesti dia pandai. Tapi kalau tidak pandai, jangan coba-coba untuk mentafsirkan, daripada nanti semakin lemah iman kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mungkin cuma ini yang saya dapat sampaikan. Penyampaian saya kalau udah bicara udah panjang terus, saya nggak sadar lagi jam udah berapa. Jadi saya minta maaf apapun ceritanya. Semoga semua yang saya sampaikan ini dapat kiranya kita amalkan.
berpahala kita yang mengamalkannya, berpahala pula lah kirana saya yang menyampaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر